sekarang lagi ada di Villa Mushroom. Dan ini tuh ternyata yang punyanya itu udah terkenal banget loh. Penasaran kan siapa? Yuk ikutin. Nah, dulur, kita udah nyampe di Villa Mushroom dan ini emang gede banget lumbungnya. Kalau misalkan kamu penasaran nih, dulur, ya, ayo ikut yuk. Udah ada nih ayahnya. Halo. Selamat siang. Halo. Nah, kita udah dikumpul di Villa Mushroom ya. Dan ini dengan siapa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Sonsor. Dan Heri. oke. Boleh dong dijelasin ini tuh villanya tuh Villa Mushroom itu kenapa maksudnya apa? Kenapa disebutnya Villa Mushroom? Kan villa tuh biasanya identik dengan rumah ya. Untuk orang biasanya kalau villa tuh ya ini mas. Jadi memang sejarahnya kita awal pertama kali kita sewa villa teh. Ya sewa villa di depan, makanya sampai hari ini biasanya orang-orang yang datang ke tempat kita nyebutnya Villa Jamur gitu. Tapi biar agak keren gitu ya anak muda, soalnya jadi Villa Mushroom gitu Oh, namanya. Villa Mushroom. Jadi emang keinginan sendiri atau ada kerjasama dengan masyarakat sekitar sini atau kayak gimana awal mula terbentuk si Villa Mushroom gitu? Kan ini udah banyak nih umumnya. Ya, jadi awalnya memang lahir dari inisiatif saya sendiri ya teh. Jadi memang kalau saya boleh cerita ya, jadi saya berasal dari keluarga yang kurang mampu teh. Nah kenapa saya keluar dari Toyota itu disebutin nggak apa-apa ya? Pas saya keluar dari perusahaan itu, saya memang niatnya pengen bangun usaha bareng-bareng keluarga gitu, biar sama-sama dapat memajukan gitu. Jadi bisa bareng saya, keluarga, saudara-saudara. Nah, pas awal mula saya ketemu tadi pas mulai terpikirkan jamur itu bareng kakak, bareng saudara-saudara gitu. Dan sekarang pun kita pengembangannya tuh bareng-bareng anak-anak Karang Taruna, anak pesantren. Jadi kita berkolaborasi gitu ya gitu. Oke. Cara metiknya gimana sih? Cara metiknya ini nih. Nah, ini udah bisa ya tuh. Jadi nggak sulit ya, dia tinggal dipetik aja gitu, tinggal dicabut aja kayak gini gitu. Jadi nggak perlu pakai gunting. Nggak perlu. Dan itu masih bisa tumbuh lagi jamur. Betul. Nanti ini harus dibersihkan dulu gitu. Cuman ini kan sekarang mau libur Idul Fitri ya. Jadi ini kita tutup dulu teh. Soalnya kan pasar libur. Jadi biar gak keluar jamurnya gitu. Biasanya kalau misalkan perawatannya tuh gimana sih, kan pasti harus ada perawatannya gitu kan. Kalau jamur ini kan bukan sayurannya. Jamur itu bukan sayuran, bukan tanaman gitu. Jadi dia tuh hidupnya tuh di hutannya aslinya. Biasanya tumbuh di kayu-kayu yang udah lapuk. Kayu yang udah lapuk, jadi dia mengandalkan kelembaban aja. Nah, makanya kita merekayasa lingkungan di sini itu dengan cara pengkabutan gitu tiap hari. Jadi penyiraman aja gitu perawatannya. Cuma karena di Pangalengan ini kan dingin banget ya. Ini juga pasti dingin kan nggak kalau dari kota. Nah, makanya si jamur ini kalau di sini nggak terlalu butuh sering disiram gitu. Jadi 2 hari sekali gitu. Jadi ini tempat pembuatan backlog yang tadi tuh. Dari sini. Betul. Ini ngolahnya kita di sini. Dari mulai ini ada bahan bakunya. Dari serbuk kayu yang tadi saya bilang ya, serbuk kayu dari tempat penggergajian. Lalu diolah di sini. Diolah di sini. Nah, ini si serbuk kayunya dicampur dulu. Jadi sebelum ke sini dicampur dengan dedak padi, tepung jagung, kapur. Itu di mixing semuanya, dicampur sampai rata. Terus di packing di sini. Ini packing sendiri. Coba sekarang kita cobain gimana caranya sih. Jadi pertama ditimbang dulu. timbang dulu 1.400 gram. Masukin dulu plastik. Jadi Caranya ini. Di sini di depan jarinya. Nah, ini. susah juga ya. Itu biar ngait dulu, ngait namanya ngait. Biar ngait dulu di belakang. Ini udah kayak gini, udah oke. Gitu.
langsung ditutup. Ditutup. Berarti ini dipegang, udah dikunci. Nah, gitu. Sip. Baru dimasukin dulu. Oh iya kan belum. Nah, masukin. Nah, tangan ini ngepres itu dia ke bawah, udah angkat. Nah itu bawahin. Serem juga ya. Nah, Kalau kena tangan, iya. Terus ini. oh ini. Sampai ke atas. Udah dibuka. Udah dibuka. Nah, itu. Sip. Udah berarti. Nah dulur, ini udah jadi loh backloadnya. Buatan siapa? Buatan aku dong. Lalu setelah jadi seperti ini, Jadi pasang cincin di sini. oh dipasang cincin, bukan cincin nikah kan? Ini hasil aku, mari kita coba untuk cincinin dulu backlog. Ini backlog kan? namanya? Backlog. Backlog. Itu bisa ikutin teteh itu tuh. Oke. Ternyata mudah banget loh untuk buat backlog. Coba lihat ke sini ya. Itu belum selesai. Udah semudah itu. Ternyata tidak semudah itu ya dulur. Nah itu udah dari situ, baru dikukusnya di sini. Oh ada kukusnya. Ternyata bukan cuma makanan doang yang dikukus. Backlog juga dikukus loh. Ini yang udah di packing ini sebelum dikasih bibit harus dibersihin dulu, disterilisasi dulu. Karena ini kan mengandung bakteri-bakteri ya, Ini di dalam. sama mikroba-mikroba gitu yang nggak kelihatan mata. Nah ini kita kukus dulu di sini. Ini tuh apa ya? Ini bahan bakarnya, jadi bahan bakarnya ini kita pakai limbah bekas ini juga, yang tadi bekas budidaya kita proses jadi bahan bakar juga gitu di sini. Jadi si limbah yang tadi sana tuh nggak dibuang gitu aja, bisa dibikin briket, yang kedua bisa dijadikan ini media cacing. Lingkungan banget tuh. Iya. Nah ini dikukusnya di sini, kita ini bikin alatnya sendiri ya, jadi Oh, ada ini sendiri? ya, jadi ada patokan suhunya berapa, tekanannya berapa, jadi tingkat keberhasilannya alhamdulillah lumayan bagus gitu. Ini selama kurang lebih 6 sampai 7 jam dikukusnya di sini. 6 sampai 7 jam. Oke. Kita menunggu di sini 6 sampai 7 jam. Oh iya, kan jamur itu dia harus di tempat yang lembab dan suhunya sejuk gitu kan. Nah, gimana sih Atopik ini bisa pemilihan tempat lokasinya tuh dekat dengan di luar kawasan hutan gitu? Bisa diceritakan nggak kenapa bisa di sini tempatnya gitu? Jadi untuk ngejaga biar tetap sejuk ini tuh sebetulnya saya tuh dibina ya teh, jadi dibina dari penyuluh kehutanan Sabang wilayah 5 sama fasilitator, kebetulan ada rekan saya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Nah, alhamdulillah saya dibantu untuk konservasi lingkungan di sekitar kebun jamur ini. Nah, kebetulan ini ada ada Pak Sonson sama Pak Heri di sini. Wah, Nah, ini Pak Sonson dari tonton Ya, ya. ya, 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 ya. Oh, ini Pak siapa? Heri. Pak Oh, Heri. ini Pak Heri. Iya, oke baik. Kesana. Jadi gimana nih awal mulanya Pak Iya. Pak siapa ya? Atopik dan Atopik. Pak Sonson dan Pak Heri Iya. bertemu gitu kan, dan Atopik ini kan dia budidaya jamur Iya, gitu iya. di dekat luar kawasan hutan Iya, gitu. iya. Bagaimana konservasinya? Iya. Boleh diceritakan Pak? Pak Karena Sonson? jadi ceritanya di wilayah desa Pulau Sari Kecamatan Pangalengan itu termasuk wilayah kerja penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan wilayah 5. Jadi Pak Topik itu kelompok taninya namanya Villa Mushroom, kelompok tani binaan penyuluh kehutanan. Jadi setiap kegiatan Atopik saya juga bekerja sama dengan Pak Heri, fasilitator dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Jadi kegiatan-kegiatan Pak Topik selain kan di kehutanan itu penyuluh kehutanan itu mempunyai peranan di dalam kelola usahanya udah ada budidaya jamur, kelola kawasannya yaitu Pak Topik seperti ini menanam secara pola agroforestry, untuk itunya kelola kelembagaan. Jadi ada 3 kelola yang dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan. Ada kalau dari Pak Heri mungkin bisa disampaikan Pak Heri apa yang sudah dilaksanakan oleh dengan Pak Topik gitu ya. Ya, terima kasih, saya Heri Triatna. Alhamdulillah
karena kami juga selain satu desa, satu kampung, Optik, kami punya sekolah alam bahwa kegiatan budidaya jamur ini berbasis lingkungan. Pertama dia punya media limbah jamur bisa dibuat pupuk organik, sehingga nanti pupuk organik itu bisa untuk menanam ini pupuk tanaman-tanaman yang sekitar kayu ini, sehingga kawasan menjadi lestari. Yang kedua, bahwa turunan dari produk pupuk jamur tiram ini ada membuat briket. Kita akan buat kampung mandiri energi. Jadi dari briket jamur dibuat bahan bakar, kemudian menjadi kompor disalurkan ke warga masyarakat. Nah, itu Pak ke depan. Oke, terima kasih ya Pak Sonton Ya, dan sama-sama, Pak ya. Hayat. Oke, terima kasih Pak. Kita mau lihat-lihat Iya, lagi ya. Iya, Pak. Ayo Kang Taufik kita lihat lagi. Iya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kita udah jalan-jalan ngeliat muter-muter. Ini kan pasti omsetnya bakal gede banget. Berapa sih omsetnya per bulan gitu? Kalau omset sebetulnya turun ya teh, karena kita kan menyesuaikan dengan panennya berapa. Tapi alhamdulillah kalau kondisi sekarang rata-rata 200 kilo per hari itu bisa dapat sekitar 60 juta. Minat langsung pindah. Ini segmen ya, ini 60 juta. ini segmen terakhir saya di sini ya. Saya akan join dengan Atopik. Keluar. Udah. 60 juta itu udah bersih atau mau Jadi dijadikan sebetulnya kita punya beberapa produk ya teh. Jadi yang 60 juta itu dari jamurnya aja. Jadi kita jual backgroundnya, jual bibit, terus kita juga ada paket grow kit buat belajar budidaya jamur di rumah, nanti bisa lihat ya. Terus paket pelatihan, on-site pelatihan di sini ataupun saya sering juga diundang ke perusahaan-perusahaan atau ke dinas-dinas gitu. Kayak gitu. Jadi ini teh produk yang tadi saya sebutin ya, yang mini grow. Nah, jadi mini grow ini paket belajar buat budidaya jamur di rumah gitu. Jadi di paket ini tuh teteh bakal dapetin backlog yang udah siap tumbuh, sama ya sprayer, terus ada panduannya lengkap, tapi ebook gitu ya, ebook panduan lengkap. Ini di dalamnya tuh ini ya ada backlognya teh. Nah ini kayak gini. Oh, jadi ini udah langsung tumbuh. Udah siap tumbuh Udah gitu. siap tumbuh. Oke. Jadi Buka ininya ya terus. Jadi nanti kayak gini nih. Ini tuh dibuka teh, jadi si depannya dibuka. Buka dulu nah yang ini nih. Nah ini ya dibuka ya di cutter yang atau di ini. Yang ada yang Ya ini ada gambar guntingnya. Ini dibuka. Ini kan dikeluarin dulu. Udah dikeluarin. Ini dibuka kayak gini. Dibuka. Nah si ininya. Masukin lagi. Ada caranya dulu, ada caranya lagi gitu di panduan. Ini kita sayat dulu bagian ininya pas lubang ini, jadi kita sayat, terus ya kita bersihkan, udah dibersihkan ya, dimasukkan ke sini. Oh, jadi langsung dimasukin gitu ya. Oke, coba. Jadi yang udah disayat ini diarahkan ke sini ya? Jadi dipasin dulu lah gitu. Jadi ini tuh sebagai media pembelajaran juga ya? Media pembelajaran Buat mungkin kayak masyarakat gini. yang awam gitu kan? ini. Tinggal semprot-semprot gitu. Oh, jadi tinggal disemprot. Tinggal semprot aja, dijaga kelembabannya. Jadi memang simpel banget gitu. Dan ada panduannya juga. Di sini juga ada sih panduan singkat gitu, di kemasannya juga ada. Pertama kan disayat, kemudian disiram, panen. Ini ada tanggal panennya juga, jadi bisa dicatat gitu udah berapa kali panen gitu. Terus ini ada buat pembelajarannya apa yang dapatnya apa aja sih, ada backlog gitu, ada botol sprayer, ada panduan gitu. Ini bisa cek informasi lengkap di sini. Nah, dulur aku udah dapat nih produknya. Dan aku pengen cobain gimana caranya. Aduh, jadi pengen cepet-cepet pulang ke rumah. Makasih ya. Makasih ya, Udah dikasih ini. Kasih. Kita mampir. Ya. Dadah. Jangan kapok ya.